Dengan adanya saya bekerja di Malaysia sini, saya itu bisa mencukupi keluarga saya. Ya. Halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Rizky Channel. Sebelum video ini saya mulai, macam mana kabar kawan-kawan semua? Semoga semua sehat selalu, dimudahkan dalam segala urusan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke kawan-kawan, di kesempatan hari ini saya berada di kebun dan sekarang saya sudah mau balik tapi singgah tempat kawan saya. Pasal apa? Kawan saya itu tempat kerjanya itu dekat sama yang saya kerjai. Saya kerja racun. Nah, kawan saya ini mau balik kampung. Pasal dia sudah lama dekat sini. Jadi apa alasan dia mau balik kampung? Itu memang dia sengaja mau balik kampung sudah lama karena sudah dapat uang untuk modal dekat kampung Indonesia, atau balik kampung karena tak ngam atau tak cocok dengan majikan atau bos, atau masalah kerja tak sesuai dengan kemauan hati dia. Oke, langsung kita tanyakan sama kawan saya. Oke mas, saya mau tanya mas. Saya tadi lalu depan situ, pasal saya punya kerja sudah habis, dan saya balik, saya nampak mas potong dekat sini, jadi saya singgah dekat sini. Apalagi saya mendengar kalau mas ini mau balik. Apa betul mas ini mau balik? Iya, saya memang mau balik. Itu balik terus ke Indon, tak mau datang lagi ke sini, atau hanya balik cuti sementara lepas itu masuk ke Malaysia sini lagi? Biasanya memang saya setiap tahun itu balik. Ya. Alhamdulillah lah, bos saya ini sangatlah baik. Ya. Tapi kali ini saya rasa saya pulang kampung terus lah. Oh, jadi saya sudah tak mau mari lagi lah. Bukan tak mau, cuman bisa dia katakan resign lah dari pekerjaan ini gitu mas. Lah alasan mas sudah tak mau datang mari lagi itu apa memang ada pekerjaan yang tak cocok dengan hati mas, atau tak cocok dengan majikan mas, kurang puas hati, atau memang mas rasa sudah ada simpanan sikit-sikit untuk modal dekat Indonesia nanti kalau sudah mau datang ke Malaysia sini lagi mas? Oke, saya jawab yang pertama tadi ya. Iya. Nah, alasannya di sini apakah ada masalah sama bosnya tadi ya? Iya. Enggak ada mas. Oh enggak ada. Enggak ada. Oh, itu pun saya sudah terima kasih sekali lah dengan adanya saya bekerja di Malaysia sini. Saya itu bisa mencukupi keluarga saya, menuruti keinginan keluarga saya, dan juga menuruti keinginan saya sendiri juga. Jadi karena Malaysia sini bisa dikatakan hidup saya itu lebih berjaya lah. Jadi lebih bermakna lah. Jadi kalau alasannya masalah pulang kampung itu, kalau mau ngomongin masalah kaya atau tak itu, kaya atau miskin itu kan relatif ya kan. Iya betul. Setiap orang itu mempunyai ajang kesuksesannya sendiri-sendiri. Jadi kita kalau kemampuannya hanya segini, kalau mencari atau memandang orang yang lebih kaya lagi, saya rasa tak mampu. Iya memang betul itu mas. Nah kalau balik itu saya alasannya gimana ya geng, bukannya saya tak suka dengan Malaysia, bukannya saya tak sesuai dengan kerja di sini, dan sama bos saya itu juga tak ada masalah, cuman itu, dan juga bukan masalah rindu. Kalau masalah rindu dengan keluarga kan boleh cuti saja. Iya betul. Tapi saya ini berpikir tentang perasaan dan perhatian kepada anak saya. Oh iya. Karena anak saya itu sudah mulai dewasa, dia sudah mulai mengerti, dia juga sudah membutuhkan perhatian dari saya. Oh, betul mas itu. Kalau keluarga itu tak lengkap, takutnya nanti dia itu gimana? Saya balik macam kurang dianggap sebagai orang tua. Bukan nggak dianggap, tapi mungkin kurang perhatian dari sejak kecil. Oh iya memang betul. Memang kalau anak kecil itu kalau tak ditunggu sama orang tua, nanti kalau sudah besar macam mana ya? Memang perasaan dia itu lain. Ya, iya, itu saya takutnya itu. Kenapa saya mempunyai pemikiran seperti ini? Karena kawan saya yang sejajaran dengan saya dulu waktu saya muda ya, itu sama persis yang dialami apa yang saya katakan tadi. Dia orang itu di rumah, orang tuanya itu pergi ke luar negeri. Orang tuanya yang satu saja
yang satunya masih jaga dia. Tapi padahal ya Mas, itu kebutuhan dia dituruti. Dia minta apapun dia turuti, dia minta mainan dituruti, minta moto dituruti, minta ini pun dituruti. Tapi setelah orang tuanya itu pulang dan anaknya itu merasa bisa mencari uang sendiri, nah dari situlah dia seperti nggak gimana ya, perhatiannya ke ayahnya itu kurang. Yang pertama itu, yang kedua tentang didikan. Didikan kalau hanya salah satu pihak itu menurut saya bukan nggak baik, tapi kurang sempurna. Iya, tapi kalau dua orang kan, karena anak itu ada yang ditakuti oleh orang tuanya yang laki atau perempuan itu tak tentu, ada juga yang takut, bukan takut sih, ada yang berbaktinya hanya kepada salah satu pihak. Betul itu. Nah, maka dari itu saya nggak mau hal itu terjadi pada keluarga saya. Jadi saya balik ini ya untuk itu juga. Kalau masalah pekerjaan di kampung ataupun modal, inilah saya sudah bersyukur sekali, bukannya banyak, sangat belum. Kalau masalah modal, yang penting nanti di kampung itu sudah ada yang saya kerjakan, gitu aja. Yang penting saya pun juga yakin sih, yang penting saya ini mau bekerja, nggak mungkin kelaparan. Betul itu aja yang pernah, yang apa, tujuan saya di sini tuh. Dan saya itu di sini memang gimana ya Mas, kita ini nggak pernah ngomongin tentang kesusahan kepada keluarga kita kan. Wah, kita sembunyikan, takutnya nanti kepikiran. Sementara bekerja di sini tuh saya kerjanya sendiri, pasti ada lah keresahan atau kegelisahan dalam hati kita. Sangatlah munafik kalau bilang nggak ada. Itu mesti ada. Pasti ada. Cuman ada disimpan, ada yang dikeluarkan. Betul. Hanya di media ini nih saya keluarkan, geng. Oh, jadi Mas ini mau balik kampung berarti bukan karena masalah kerja atau apa, tapi karena sudah lama, sudah ya cukuplah merantau. Jadi Mas ini perhatian sangat sama keluarga, jadi memutuskan untuk balik kampung terus macam itu ya Mas ya. Karena sudah 8 tahun saya di sini. Pasal sudah cukup lama guys, Mas ini di Malaysia. Dan saya mau tanya Mas, selama dekat Malaysia sini Mas bekerja sama bos Mas, itu pernah tak Mas ini ada masalah pekerjaan atau apa yang namanya orang Mas, hati orang tak sama kan, kadang kita ini kerja sudah penat-penat tapi bagi bos tak betul, itu pernah apa tak Mas? Kalau saya cakap tak pernah, sangatlah munafik sekali. Iya mesti Mas itu. Pasti ada, cuman dalam hal kecil ataupun besar gitu kan. Bos saya itu sering juga bising sama saya, sebab saya itu apa, kadang-kadang kerja lambat kan, badan tak tentu kan. Kadang-kadang itu badan semangat, kadang-kadang letih sangat, ataupun pikiran banyak, itu pun juga mempengaruhi tenaga. Tak tentulah badan kita lah. Di saat seperti itu bos saya marah. Bukan, tapi menurut saya sebenarnya kalau di saat itu bos saya itu bising sama saya, pikiran saya juga emosi, hati juga panas juga. Tapi setelah reda, masalah itu sudah nggak ada. Saya pikir-pikir bukan karena bos saya jahat kalau macam itu. Sebenarnya bos saya itu mendorong semangat saya agar tak ada masalah yang menumpuk gitu loh. Untuk mendorong semangat kita lah, tapi dengan caranya saja yang berbeda. Seakan-akan jahat, tapi sebenarnya itu kepedulian. Karena bos saya cakap macam itu pun kalau saya rajin, saya dapat uang banyak, bos saya pun juga dapat uang banyak. Iya betul itu. Jadi sebenarnya ini saling menguntungkan. Nggak ada yang dirugikan. Kalau masalah apa itu ya, kalau masalah pribadi itu nggak pernah ada. Tapi kalau masalah pekerjaan memang bising-bising itu hal yang biasa lah, wajar itu. Iyalah, jadi kalau dipikir-pikir bos itu bukannya tak baik, bukan Mas, hanya untuk mendorong supaya pekerjaan itu cepat selesai. Jadi masa dia bercakap sama Mas itu tak betul lah, bukan tempatnya lagi, penat kerja capek, bos marah-marah, suruh lah, bukannya marah. Jadi pikiran Mas sakit hati macam itu. Sebetulnya itu bukannya marah, tapi mendorong supaya pekerjaan cepat selesai macam itu. Hanya caranya yang tak ngam macam itu. Kadang-kadang waktunya juga, masanya yang dia tak ngam. Oh iya, masanya. Di masa kita waktu bekerja, waktu letih, dia bising. Itu yang membuat marah. Betul itu Mas. Tapi lama-lama bos saya itu mungkin jadi tahu
Jadi sekarang itu kalau di tempat kerja dia senyap, tak pernah. Tapi kalau di rumah dia baru mengingatkan. Karena menurut prinsip bos saya itu pun kalau di pekerjaan dia menjadi bos, kalau di rumah macam kawan. Jadi bisa saling mengingatkan. Kesalahan-kesalahan di siang tadi itu diungkapkan di malam hari waktu kita rehat, lepas makan. Jadi kalau kita kenyang bisa mengontrol emosi kita. Itu sih yang saya alami. Mana-mana orangnya kalau memang penat Mas, kalau hati cepat panas Mas. Kalau ada orang cakap tak ngam, nah itu memang cepat sudah manusiawi sudah ya, itu. Betul itu. Yang tak bisa dipungkiri memang kalau masalah kebaikannya memang boleh tahan. Mas, ya. Dan saya itu salut dengan ketertiban bos di sini. Sangat-sangatlah tertib. Misalnya janjian kan saya kerjanya manen buah ya. Kan sekali loading juga. Misal saya udah siap, dia cakap tunggu setengah jam. Ngam-ngam setengah jam dia sampai. Kadang-kadang malah belum setengah jam dia sampai. Kalau lambat, pernah lambat, tapi lambat mungkin 5 menit 10 menit. Lambat sangat dia tak pernah. Jadi dia betul-betul tepat waktu ya Mas ya, kalau janji sama orang. Iya. Dan intinya bos saya itu membisingin saya selain mendorong kita, itu pun juga biar tuan kebunnya itu puas. Karena bos saya itu bukan kebunnya sendiri. Kontrak Mas. Dia pun tapi yang dikontrak bukan tempat orang lain, tempat adik-adiknya lah. Tempat saudara-saudara dia. Intinya adik-adiknya, saudara-saudaranya itu disuruh pegangin itu kebunnya. Jadi takutnya nanti adiknya yang tak puas hati karena misalnya 1 bulan ini tak ada kemasukan, nanti bos saya pun bingung mau cakap sama adiknya. Nah makanya dari itu disuruh cepat-cepat. Bos saya cakap macam itu pun disesuaikan dengan kulinya atau pekerjanya. Karena setiap orang itu kecepatan atau kerajinannya tak sama. Iya, lain-lain Mas. Oke, contoh misalnya saya ini bekerja 1 hari mendapatkan 3 atau 4 tan seperti itu. Kok sampai 1 hari hanya mendapatkan 2 atau 1,5 tan? Nah, dia baru curiga. Apa hal ini budak macam itu? Itu sudah bagi saya waktu saya malas mendapatkan seperti itu. Tapi kuliah lain itu hal yang biasa. Dia tak marah karena dia tahu tenaga seseorang itu berbeda-beda. Memang tak sama tenaga orang itu. Jadi antara bos dan pekerja itu juga harus saling memahami gitulah. Dan mengerti. Oke lah Mas. Terima kasih informasinya, dan kalau Mas mau balik kampung, ya mudah-mudahan Mas di perjalanan dari Malaysia sampai dekat kampung tujuan tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Dan jangan lupa nanti kalau sudah sampai kampung bagi tahu sama kawan-kawan kita yang dekat sini, yang satu apalagi yang satu rumah, bagi kabar supaya kawan itu bisa bisa mengerti keadaan Mas di kampung, sudah sampai kampung, alhamdulillah selamat macam itu ya Mas ya. Ya memang di sini tuh memang teman menjadi saudara sih. Itu Mas. Karena di Malaysia, dan nanti momen-momen saat saya pulang kampung mungkin saya merasakan kesedihan, kayak merasa kehilangan gitu. Mesti itu Mas. Karena setiap hari di sini bisa canda gurau, makan bersama. Ya meskipun kadang ada recekcok, itu hal yang wajar, tapi kan biasa itu, cuman kan bisa dikatakan masuk telinga kiri, keluar kanan macam itu, jangan diambil hati. Karena di sini tuh sebenarnya cekcok itu ya namanya orang kan mempunyai pendapat masing-masing. Iya, betul. Jadi kita harus menghargai pendapat orang lain seperti itulah, cuman caranya aja yang berbeda, itu sajalah. Oke, sampai di sini dulu kawan video dari saya Rizky Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.